Yo minasan, dalam bahasan video kali ini, Min akan membahas tentang 10 teknik pernapasan terkuat yang ada di Kimetsu no Yaiba. Nah, apa saja teknik pernapasannya gitu ya, dan siapakah atau teknik pernapasan apa yang menjadi terkuat gitu di Kimetsu no Yaiba. Langsung aja tanpa berlama-lama, kita ke pembahasan videonya guys, check it out. Teknik pernafasan adalah ilmu pedang yang diajarkan dan diterapkan oleh pasukan membasmi iblis, memungkinkan penggunanya untuk bertarung setara dengan iblisnya. Teknik pernafasan ini harus digunakan dengan pedang Nichirin untuk mengalahkan dan melenyapkan iblis yang ada. Selain itu, penggunanya harus menguasai napas tertentu dan terkonsentrasi penuh, meningkatkan kapasitas paru-paru dan jumlah oksigen di dalam darah. Apabila peningkatan oksigen ini ditingkatkan, maka akan meningkatkan kemampuan fisik dan konsentrasi mental mereka. Tentu saja kekuatan fisiknya ini akan melebihi manusia pada umumnya. Pernafasan yang fokusnya ditingkatkan mampu membekukan luka akibat cedera parah dan memperlambat peredaran racun di dalam darah. Semua teknik pernafasan yang dikenal saat ini berasal dari teknik pernapasan matahari atau teknik pernapasan yang pertama kali ada. Total Concentration Breathing atau Zen-Shūchū no Kokyu merupakan aplikasi lanjutan dari teknik pernapasan biasa, di mana penggunanya menghirup jumlah oksigen maksimum dalam nafas tertentu, menaikkan fisik dan mental mereka sampai batas tertinggi. Hal ini sering digunakan oleh pembasmi iblis untuk sementara waktu ya. Intinya kayak mempersiapkan serangan penghabisan ataupun serangan terakhirnya. Total Concentration Constant atau Zen-Shūchū Jochu adalah konsentrasi pernapasan penuh saat pagi, siang, ataupun malam. Bahkan saat tertidur lelap yang memang diterapkan seperti Hashira ataupun para pilar lainnya. Ada perbedaan besar dalam kekuatan, kecepatan, dan stamina antara seseorang yang bisa mempertahankan konsentrasi dengan yang tidak. Untuk mempelajari hal ini semua, membutuhkan upaya yang luar biasa kuat. Proses latihan melibatkan meniup labu dengan jenis khusus yang sulit untuk dihancurkan. Nah, apabila berhasil, labu ini akan diganti dengan variasi yang lebih besar dari jenis labu yang sebelumnya. Labu terbesar diketahui ukurannya ini sebesar kursi duduk. Ada kemungkinan kalau seseorang bisa menguasai lebih dari satu teknik pernapasan. Hal ini memungkinkan penggunanya untuk memanfaatkan aspek dari dua pernapasan yang ada. Kita ambil saja seperti contohnya ya, Tanjiro ini bisa menguasai teknik pernapasan air dan teknik pernapasan matahari guys. Sekarang mari kita bahas semua teknik pernapasan yang ada di Kimetsu no Yaiba sampai ke akar-akarnya. Pertama, teknik pernapasan matahari. Teknik ini digunakan pertama kali oleh pembasmi iblis yang bernama Yorichi Sugikuni. Tekniknya bisa diturunkan menjadi pernapasan yang lain dan disesuaikan dengan penggunanya. Teknik pernapasan ini memanfaatkan efek pembakaran yang kuat dari api dan panasnya sinar matahari. Semua tekniknya sangat bervariasi ya dan tidak memiliki pola yang ditetapkan. Seperti yang kita tahu, kalau sinar matahari merupakan gabungan dari warna oranye, kuning, dan merah. Kokushibo dan Shinjuro mengatakan kalau teknik pernapasan matahari dan Hinokami Kagura adalah teknik yang sama. Jadi memang gak ada bedanya ya guys. Bentuk ke-13 dari teknik pernapasan matahari dapat dipelajari juga sebagai Hinokami Kagura dengan menyelesaikan 12 gerakan secara berurutan saja. Tanjiro pun sebelumnya memang tidak yakin dengan teknik pernapasan matahari, sampai akhirnya mendapatkan akses keingatan leluhurnya yang bernama Sumiyoshi. Sumiyoshi menghafal gerakannya dan diberi anting Hanafuda oleh Yorichi sebelum berpisah. Nah, teknik pernapasannya ini diturunkan secara diam-diam dari generasi ke generasinya. Selanjutnya, teknik pernapasan matahari dikenal juga sebagai Hinokami Kagura. Teknik ini memiliki 13 gerakan yang sangat luar biasa kuat dan mampu mengalahkan Muzan seorang diri saja.
Pengguna dari teknik ini adalah sang karakter utama, siapa lagi kalau bukan Tanjiro Kamado serta Yoriichi Sugikuni guys. Dua, teknik pernapasan bulan. Teknik ini merupakan turunan dari pernapasan matahari. Semua teknik dan gerakannya selalu mengikuti bentuk dan pola bulan sabit. Kokushibo menyadari kalau dirinya ini tidak bisa menguasai teknik pernapasan matahari. Dirinya terus melatih dan mengembangkan pernapasannya ini menjadi teknik pernapasan bulan. Kokushibo terus menambahkan teknik pernapasannya sebagai iblis abadi. Teknik ini memiliki 16 gerakan ataupun pola yang berbeda dengan pernapasan lainnya. 3. Teknik pernapasan air. Teknik ini adalah salah satu dari 5 pernapasan utama yang diturunkan langsung dari pernapasan matahari. Teknik ini memang seperti air dari mulai aliran, fleksibilitas ataupun gerakannya. Jika digunakan dengan benar, penggunanya ini membayangkan air ataupun gelombang yang menyerupai air, berasal dari senjata ataupun lingkungannya. Teknik pernapasan ini awalnya dibuat oleh salah satu siswa dari Yoriichi Sugikuni yang mempelajari teknik pernapasan matahari. Tetapi karena mereka tidak berbakat, pernapasannya ini menjadi teknik pernapasan air. Ini adalah teknik pernapasan yang paling umum karena mudah dipelajari untuk pemula. Teknik ini dikenalkan pertama kali oleh Urokodaki Sakonji. Ada 10 teknik pernapasan air yang mendasar ya. Teknik ke-11 dibuat secara eksklusif oleh Tomio Kagyu atau memang santuy. Empat, teknik pernapasan api. Teknik ini adalah salah satu dari 5 pernapasan utama yang ada, yang memang diturunkan langsung dari teknik pernapasan matahari. Semua teknik dan bentuknya adalah serangan tunggal yang sangat kuat. Saat digunakan dengan benar, penggunanya ini seperti menghasilkan api yang berasal dari senjata ataupun diri mereka sendiri. Teknik ini dikembangkan oleh leluhurnya Rengoku yang pada awalnya memang murid dari Yoriichi Sugikuni. Kemudian, teknik ini telah diajarkan dan diturunkan dari generasi ke generasinya. 5. Teknik penapasan petir. Teknik ini masuk sebagai 5 penapasan utama berdasarkan serangan cepat ataupun gerakannya yang mirip dengan sambaran petir. Teknik penapasan ini sangat cocok untuk mengejutkan lawan dan berfokus pada penyaluran kekuatan ke kaki penggunanya. Gaya bertarung ini sangat mirip dengan kehidupan nyata yang dikenal sebagai Iajutsu. Teknik ini pertama kali dikenalkan oleh seorang pembasmi iblis yang bernama Jigoro Kuwajima atau gurunya Zenitsu ataupun gurunya yang satu lagi siapa namanya Kaigaku ya. Ada 6 bentuk asli yang digunakan dalam teknik penapasan petir. Dengan bentuk pertamanya sebagai dasar yang harus dikuasai. Zenitsu mengembangkan teknik ke-7 untuk mengalahkan Kaigaku. Sementara teknik kedua sampai ke-6 nantinya ditampilkan oleh Kaigaku saat Arch Infinite Castle guys. Enam, teknik penapasan batu. Teknik ini adalah salah satu dari 5 penapasan utama yang diturunkan dari teknik penapasan matahari. Teknik ini menggunakan tanah dan lingkungan yang luas untuk menghasilkan serangan yang kuat ataupun pertahanannya. Teknik ini hanya dapat digunakan dengan cambuk ataupun kapak sebagai medianya dan memang dikenalkan oleh Gyomei Himejima. Teknik ini memiliki 5 bentuk yang kuat untuk menyerang dan bertahan guys. 7. Teknik penapasan angin. Teknik ini adalah salah satu dari 5 penapasan utama yang diturunkan langsung dari teknik penapasan matahari. Teknik ini menghasilkan angin yang kuat mirip dengan tornado ataupun angin puyuh yang meningkatkan potensi serangannya. Memiliki 9 bentuk yang menjadi serangan utamanya. Saat ini, teknik penapasan angin memang digunakan oleh pembasmi iblis yang bernama Sanemi Shinazugawa. 8. Teknik penapasan kabut. Teknik ini berasal dari teknik penapasan angin.
Gerakannya dilakukan dengan cara membingungkan lawan dan mengaburkan indera di lingkungan lawannya. Teknik ini memiliki 6 bentuk dan bentuk ketujuh dibuat dan dimodifikasi langsung oleh pilar kabut yaitu Tokito Muichiro. Jika dilakukan dengan benar, tekniknya ini mampu menghasilkan kabut di sekitar area lawannya. 9. Teknik penapasan hewan buas berasal dari teknik penapasan angin. Gaya bertarungnya memang mengikuti binatang buas ataupun hewan liar. Gerakannya dilakukan secara sederhana namun sulit untuk diprediksi. Untuk menggunakan teknik ini diperlukan indera peraba yang kuat dan menyerupai hewan tentunya guys. Tekniknya memang dibuat secara pribadi dan otodidak oleh Hashibira Inosuke. Diperlukan 2 pedang Nichirin untuk menguasai teknik ini dan indera peraba yang luar biasa kuat. Sampai saat ini, teknik penapasan hewan buas memiliki 10 teknik yang membuat lawannya kesulitan untuk memprediksi gerakan selanjutnya guys. Teknik penapasan cinta berasal dari teknik penapasan api. Tekniknya ini didasarkan pada emosi penggunanya, membentuk kombinasi serangan seperti cambuk yang memanfaatkan ketangkasan dan kelincahan. Tekniknya ini adalah ciptaan pribadi dari Mitsuri Kanroji, mengubah penapasan api agar sesuai dengan kebutuhannya. Mitsuri bisa melakukan hal itu karena ototnya 8 kali lebih kuat bila dibandingkan dengan manusia biasa. Tetap saja teknik ini harus digunakan dengan katana yang menyerupai cambuk. Sampai saat ini, teknik penapasan cinta memiliki 5 bentuk yang harus dikuasai oleh penggunanya. 11. Teknik penapasan ular berasal dari penapasan air. Teknik ini persis banget meniru ular secara gerakannya, berfokus pada memutar dan menekuk pedang seperti ular merayap. Serangannya berkelok-kelok dan dapat menyerang di mana saja lawannya. Teknik ini digunakan oleh Obanai Iguro dan hanya dapat dilakukan oleh pedang yang bengkok mirip pedang kris di Indonesia. Dengan bentuk pedang yang meniru struktur dari ular, sampai saat ini teknik penapasan ular memiliki 5 bentuk ataupun 5 jurus yang dapat dikuasai oleh penggunanya. 12. Teknik penapasan suara berasal dari teknik penapasan petir, membingungkan lawan dengan menghasilkan suara dalam jumlah yang besar. Gerakannya ini sangat mirip dengan kecepatan suara dan memanfaatkan indera pendengaran. Uzui Tengen adalah satu-satunya pengguna teknik penapasan suara. Selain itu, dirinya menggunakan bubuk mesiu khusus untuk mengalahkan iblis tingkat atas guys. Untuk menggunakan teknik ini diperlukan 2 pedang Nichirin yang lebih besar dari pembasmi iblis biasanya. Bisa dibilang, teknik penapasan suara memiliki bentuk paling sedikit bila dibandingkan dengan penapasan lainnya. Hanya memiliki 3 teknik saja tetapi sangat ampuh untuk mengalahkan iblis bulan atas. 13. Teknik penapasan bunga berasal dari teknik penapasan air, merupakan kombinasi dari serangan yang dinamai bunga, mengoptimalkan kelincahan dan fleksibilitas penggunanya. Selain itu, teknik penapasannya memanfaatkan penglihatan seseorang meskipun resikonya harus kehilangan penglihatan mereka. Sampai saat ini, teknik penapasannya digunakan oleh Kanai Kocho dan Kanao Suyuri dengan 5 teknik yang ada guys. 14. Teknik penapasan serangga merupakan percabangan dari teknik penapasan bunga dan pernapasan air, membuat pedang yang dibuat khusus untuk menyuntikkan berbagai racun kepada iblis. Teknik ini diciptakan oleh Shinobu Kocho untuk mengimbangi kurangnya kekuatan fisik dalam menghabisi leher iblis. Desain pedang pada ujung Nichirinnya mempunyai bentuk seperti jarum. Racunnya berasal dari bunga wisteria yang dimasukkan ke dalam pedang tersebut. Sampai saat ini, teknik penapasan serangga memiliki 4 bentuk untuk menghabisi iblis yang ada guys. Nantinya, seluruh teknik bakalan digunakan untuk melawan iblis bulan atas nomor 2 yang bernama Douma saat Arch Infinite Castle atau pada saat puncaknya gitu ya, pertarungan di Kimetsu no Yaiba. Sekian bahasan video kali ini tentang 10 teknik pernapasan terkuat yang ada di Kimetsu no Yaiba atau bahkan lebih ya, ada 13. So ini bisa dibilang lebih lengkap lagi gitu.
Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton habis videonya. Kalau kalian ada masukan ataupun saran mengenai pembahasan video kali ini, ataupun buat next video selanjutnya tentang Kimetsu no Yaiba, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin maju lagi dan tentunya lebih dikenal banyak orang guys, karena anime bukan kartun. Goodbye.